Baik jemaah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu homoseksual. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu homoseksual. Jadi jemaah, homoseksual itu merupakan salah satu larangan-larangan yang terabaikan, dan di zaman ini sangat mudah sekali kita temukan yang namanya pelaku homoseksual. Akan tetapi jemaah, pada pembahasan perihal kali ini, pembahasannya ini tidak terpaku kepada homoseksual saja, akan tetapi juga kita akan membahas hal yang berkaitan dengannya, yaitu lesbi, ya. Jadi meskipun nanti fokusnya kita membicarakan tentang homoseksual, akan tetapi sebenarnya membicarakan dua hal ini, yaitu homoseksual dan lesbi, ya. Jamaah rahimakallah, ya. Di dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, ya. Gay adalah salah satu istilah aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, ya. Jadi menurut fatwa MUI ini, gay itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki, dengan kata lain sesama jenis. Hubungan ini dikenal dengan istilah sodomi, ya, dikenal dengan istilah sodomi, sebuah nisbat kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yaitu kaum Sodom, dan atau liwat, ya, liwat, ya. Tapi jamaah, meskipun kata para ulama antara gay dan lesbi ini istilahnya disebut dengan liwat, akan tetapi ada juga sebagian kecil ulama, ya, yang mengkhususkan wanita yang melakukan hubungan dengan wanita dengan istilah sihak, ya. Sedangkan untuk laki-laki liwat, ya. Secara syar'i jamaah, sodomi atau liwat, ya, yang secara syar'i definisinya itu memasukkan zakar atau mohon maaf kepala penis ke dalam dubur pria lainnya, ya. Itu merupakan definisi secara syar'i, yaitu definisi liwat, ya. Jemaah rahimakallah, kita tahu dan mengetahui bahwasanya Islam secara total bahkan menjadi ijma, ya. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, haramnya homoseksual ini merupakan ijma, ya, seluruh kaum muslimin, baik itu dari Al-Quran, Sunnah, dan yang lainnya. Ini merupakan ijma, ya. Allah Azza wa Jal mengharamkan yang namanya homoseksual, ya. Dan masalah homoseksual ini jamaah, telah jauh-jauh hari telah Allah Azza wa Jal sampaikan di dalam Al-Quran, seperti yang telah digambarkan oleh Allah, ya, pada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya. Apa kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, ya. Jadi kaum Nabi Lut ini kaum Sodom yang mereka mengerjakan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelumnya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa Lutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sibaqakum biha min ahadin minal alamin, ya. Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina ini, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia sebelum kalian, ya. Al-A'raf ayat 80, ya. Syekh As-Sa'di mengatakan fahisyah dalam ayat ini, ya, atatunal fahisyah, ya. Fahisyah di sini artinya adalah perbuatan yang sampai pada tingkat mencakup berbagai macam kehinaan jika ditinjau dari sisi besar dosanya dan kehinaannya. Kenapa jamaah? Karena kata fahisyah pada redaksi ayat ini menggunakan alif lam, ya. Sama seperti ayat zina, ya. La wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Fahisyah pada ayat redaksi zina yang dilakukan antara laki-laki dan wanita itu, kata kalimat fahisyahnya itu tidak menggunakan alif lam. Sedangkan redaksi yang disebutkan, ya, fahisyah yang menunjukkan hubungan laki-laki dengan laki-laki itu menggunakan redaksi alif lam. Inilah kata Syekh As-Sa'di mengapa perbuatan ini sampai pada tingkatan mencakup berbagai macam kehinaan.
Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan homoseksual atau lesbi, maka seolah-olah dia telah melakukan seluruh kemaksiatan. Ya, karena ayat ini menunjukkan hal tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man amila amala qaumil Lut." Ya. 3 kali Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini. Apa kata Nabi? Laknat Allah atas orang atau siapa saja yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Iya. Karena jamaah, perbuatan menyimpang ini, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, ini merupakan sebuah penyimpangan. Dan bahkan ini menyelisihi fitrah manusia, menyelisihi tabiat manusia. Tabiat laki-laki menyukai wanita, tabiat wanita menyukai laki-laki. Maka apabila ada laki-laki yang menyukai laki-laki, wanita yang menyukai wanita, maka pada dasarnya dia telah menyimpang secara tabiat. Iya. Sehingga dia berhak dihukumi had. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa saja hukuman bagi pelaku homoseksual. Iya. Kemudian jamaah, kita kembali kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka tadi kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, hukuman ya, atau perbuatan yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan fahisyah dengan alif lam di belakangnya. Perbuatan yang berkumpul di dalamnya berbagai macam kemaksiatan, ya, dan berbagai macam kehinaan. Kemudian kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, perbuatan ini tidak ada seorang pun di ini yang melakukannya sebelum kalian. Jadi sebelum kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam ada, ya, tidak ada yang melakukan perbuatan homoseksual apalagi lesbi. Tapi setelah kaum Nabi Lut yang dimulai fasenya pada masa kaum Nabi Lut itu mulai terjadi yang namanya homoseksual dan lesbi. Iya. Makanya ini perbuatan yang menyimpang dan melampaui batas. Karena sebelumnya tidak ada ya kaum-kaum sebelumnya yang melakukan perbuatan seperti ini. Karena sudah Anda sampaikan tadi bahwasanya fitrah laki-laki menyukai laki-laki dan fitrah wanita menyukai ya laki-laki. Fitrah laki-laki menyukai wanita dan wanita menyukai laki-laki. Makanya jamaah, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan homoseksual dan lesbi ya, yang ada yang diutarakan oleh para ilmuwan itu hanyalah teori-teori saja. Kalau sudah berbicara masalah teori, berarti yang mereka utarakan itu belum pasti. Ada yang menyebutkan bahwasanya itu disebabkan oleh gen terjadinya homoseksual dan lesbi. Ada yang menyebutkan terjadi karena ya genetik. Kemudian ada yang menyebutkan faktor lingkungan dan lain sebagainya. Tapi jamaah, yang mereka sebutkan hanyalah teori. Artinya belum bisa dibuktikan kebenarannya. Terlepas dari teori-teori itu semuanya, kita yakini bahwasanya homoseksual dan lesbi itu adalah bagian dari kemaksiatan terlepas dari sebab-sebabnya. Iya. Kemudian jamaah, apa yang Allah Azza wa Jal lakukan terhadap kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam karena melakukan perbuatan ya homoseksual dan lesbi. Lihat apa yang Allah Azza wa Jal lakukan kepada mereka. Iya. Allah Azza wa Jal katakan, Allah firmankan, "Falamma jaa amrana ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijili mandud." Allah balikan negeri mereka, ya. Dan Allah Azza wa Jalla hujani dengan batu dari tanah yang terbakar. Pertama jamaah, Allah Azza wa Jalla butakan kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Setelah Allah butakan, kemudian Allah Azza wa Jalla angkat negeri kaum Nabi Lut, ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat itu malaikat Jibril yang mengangkat negeri kaum Nabi Lut, kemudian diangkat ke atas, kemudian diputar balikan dan dijatuhkan ke bawah, sehingga yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla turunkan batu-batu berasal dari tanah yang sangat panas. Maka jamaah, itulah yang Allah Azza wa Jalla ya berikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam karena menolak dakwah kaum Nabi Lut yang mengajak mereka kembali kepada fitrah mereka.
Ya, karena pada saat itu kaumnya Nabi Lut, yang Nabi Lut dakwahi itu menyimpang. Mereka menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, iya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ya, Anda ulangi lagi, Anda tegaskan bahwasanya homoseksual dan lesbi ini haram di dalam Islam dan sudah menjadi ijma, kata Ibnu Qudamah, ya, ijma baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jemaah rahimakallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda terkait dengan hukuman yang diterima di dunia bagi pelaku homoseksual. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Man wajadtumuhu ya'malu amal qaumil lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Jadi jamaah, menurut para ulama, dan ini menurut mayoritas para ulama, hukuman yang ditimpakan kepada pelaku homoseksual, ya, dan pasangannya itu harus lebih berat dari hukuman yang diterima oleh, ya, para pelaku zina. Ini menurut mayoritas para ulama. Adapun terkait dengan bagaimana cara menghukumnya, para ulama berbeda pendapat.